peredaran darah manusia dan kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia itu ada dua macam peredaran darah dalam tubuh manusia. Yang pertama itu peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis, disebut peredaran darah kecil. Yang kedua itu adalah peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava, disebut peredaran darah besar. Pada tubuh manusia, sari-sari makanan diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kekuatan untuk mengedarkan ditimbulkan oleh denyut jantung. Pada saat bayi dalam kandungan atau fetus, jantung belum sempurna dan sekat di antara serambi jantung belum menutup. Pada sekat serambi tersebut terdapat lubang yang disebut foramen ovalen sehingga arteri yang menuju paru-paru dan aorta belum sempurna. Dengan demikian, oksigen dan sari-sari makanan seluruhnya diperoleh dari ibu melalui fermentasi. Ketika bayi lahir, foramen ovalen telah menutup dan pembuluh-pembuluh darah telah berfungsi, akan tetapi kadang-kadang saat bayi lahir arteri belum berfungsi dan lubang pada sekat di antara serambi belum menutup. Keadaan ini dinamakan penyakit jantung bawaan. Bayi yang menderita penyakit jantung bawaan biasanya berwarna kebiruan sehingga dikenal sebagai blue baby. Bayi berwarna biru karena kekurangan oksigen dalam darah. Penyakit jantung bawaan dapat diatasi dengan pembedahan. Ini saya akan menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam. Yang pertama, ini yang di dekat paru-paru, itu namanya kapiler paru-paru. Kemudian yang di sebelah sini itu arteri pulmonalis. Yang di sebelah kiri itu vena pulmonalis. Sedangkan yang di sini itu yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian di sebelah sininya itu yaitu dinamakan dengan serambi kanan. Di dalam serambi kanan itu masuk melalui vaskula tricuspidalis ke dalam sisi kanan. Dan di sebelah kiri juga itu dinamakan serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Itu di sini ada aorta dan cabang femornya. Terus di sebelah kirinya itu kapiler tubuh. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang peredaran darah manusia sampai sini. Kemudian saya akan lanjutkan tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia dapat disebabkan oleh faktor pewaris, sifat atau keturunan, rusaknya alat peredaran darah akibat kecelakaan atau pola makan yang banyak mengandung lemak dan zat kapur. Zat makanan tersebut dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau berkurangnya elastis otot jantung. Di sini saya akan menyebutkan kelainan atau gangguan pada sistem peredaran manusia. Yang pertama itu anemia atau kekurangan darah. Anemia itu disebabkan kurangnya kadar HB atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua itu ada varises. Varises itu pelebaran pembuluh darah betis. Yang ketiga itu ada hemoroid atau ambeien, pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Yang keempat itu ada arteriosklerosis atau itu disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi karena timbulnya atau endapan kapur.
Yang kelima ada atheroskletosis, yaitu disebabkan pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Yang keenam itu ada embolus, yaitu disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Yang ketujuh itu ada trombus, itu disebabkan tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Yang kedelapan itu ada homofilia. Homofilia itu disebabkan kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Yang kesembilan itu ada leukemia atau kanker darah yang disebabkan bertambahnya leukosit secara tak terkendali. Yang ke-10 itu ada erythroblastosis fetalis. Itu disebabkan rusaknya eritrosit bayi atau janin akibat perbedaan rhesus atau RH ibu dan bayi. Yang ke-8 itu ada penyakit jantung. Ada penyakit jantung koroner atau PJK. Itu yang disebabkan penyempitan arteri koronaria yang berfungsi mengangkut O2 ke jantung. Yang ke-12 itu ada thalassemia. Yang disebabkan anemia akibat rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat menular. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan mengasih pertanyaan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan anemia? Ya, Ri. Anemia atau yaitu kekurangan darah yang disebabkan kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritosit dalam darah. Ya, benar. Yang kedua, coba sebutkan ada berapa macam peredaran darah manusia dan jelaskan. Saya, Yelis. Ada 2 macam, yaitu peredaran darah dalam tubuh manusia. Pertama, peredaran darah dari diri kanan jantung menuju paru-paru, melewati arteris pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis. Disebut peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran darah dari kiri jantung menuju melalui aorta dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava. Disebut peredaran darah besar. Oleh karena itu manusia dikatakan memiliki peredaran darah ganda. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya share di grup WhatsApp. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.